Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya mau berkhotbah. Saya bingung mau memilih antara hidup ini singkat, jangan salah pilih, atau saya ada judul bahasa Jawa, tapi saudara mungkin tidak akan tahu. Judulnya sebetulnya waktu saya membaca teks ini langsung terlintas di benak saya, amit-amit jabang bayi. Saudara pasti tidak tahu, amit-amit jabang bayi. Artinya waktu saya membaca kisah hidupnya ini, oh Tuhan kalau boleh anak cucu saya jangan seperti nasib orang ini, itu maksudnya. Kita akan belajar dari kehidupan bapak dan ibu Lot, ya kan? Ada di dalam Kejadian pasal yang ke-18 dan selanjutnya. Tetapi saudara-saudara, sebelum itu saya mau mengajak Anda semuanya untuk merenungkan kalimat ini. Ini kalimat yang bagus sekali ketika Tuhan memperhadapkan pilihan dalam kehidupan kita. Karena memang hidup ini adalah pilihan. Saudara bisa membaca di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ada satu kalimat yang lain yang paralel dengan ini. Hari ini aku memperhadapkan kepada kamu pilihan, mati atau hidup, berkat atau kutuk. Saudara-saudara, dalam hidup ini, kalau kita mau jujur dan kita mau menulis kisah hidup kita adalah kumpulan pilihan. Ya, bangun pagi aja saudara sudah mau memilih, ya kan? Saudara harus memilih bangun pagi tadi. Mandi atau tidak mandi, saudara harus pilih. Makan atau tidak makan, ya kan? Kerja atau tinggal di rumah, ya kan? Pakai seragam baru atau seragam lama, itu pilihan. Setiap hari kita membuat pilihan. Ada pilihan-pilihan yang tidak membawa resiko. Ketika saudara masuk restoran suruh memilih, ya kan? Mau bakso super atau bakso yang biasa atau yang spesial, saudara harus milih. Pilihan saudara tidak membawa risiko apa-apa. Ketika saudara harus memilih hari ini mau masak apa, itu tidak membawa risiko. Tetapi ada pilihan yang resikonya bisa dibawa sampai mati. Bahkan setelah kematian. Itulah sebabnya di dalam memilih, saudara harus benar-benar memiliki perangkat, memiliki ilmu, memiliki knowledge, memiliki understanding supaya kita tidak salah pilih. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda semuanya belajar dari paman Lot, keponakannya Abraham, yang dia membuat salah pilih. Dan pilihan-pilihan yang dibuatnya membuat akhir hidupnya sangat mengenaskan. Saudara tidak pernah menyangka seorang pengusaha seperti Lot yang cukup berhasil. Akhir hidupnya dia dibikin mabuk oleh kedua putrinya supaya mau meniduri kedua anaknya. Sangat mengenaskan, tetapi itulah saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak punya kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat karena kita tidak punya perangkat. Maka jangan pernah melupakan, dikatakan tadi, jangan pernah melupakan kebenaran firman, karena kebenaran firman itu yang akan menjadi alat bagi Anda untuk membuat keputusan. Saya mau tanya, adakah di antara saudara yang pernah diperhadapkan untuk membuat keputusan yang sulit dalam hidup? Ya kan? Madu dan racun. Ada mau pilih yang mana ini? Anak keju atau anak singkong? Saudara harus memilih tinggal di mana? Saudara harus memilih hidup dengan siapa? Saudara harus memilih melakukan yang mana? Dalam hidup ini ada banyak pilihan. Nah, mari kita akan melihat beberapa kesalahan yang dibuat oleh paman Lot yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita sekalian.
Saudara-saudara, kesalahan yang pertama yang dibuat oleh paman Lot adalah dia mengorbankan nilai hidup demi gaya hidup. Waspadai, saudara-saudara. Ada orang-orang yang mengorbankan nilai-nilai kehidupan yang adalah prinsip kehidupan, yang adalah iman dan keyakinan kita hanya demi gaya hidup. Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi, penulis Alkitab memberikan catatan kaki. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dengar baik-baik, ada kalimat, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Pilihan Lot semata-mata didasarkan atas mata. Bukan keyakinannya, bukan insting spiritualnya. Saudara-saudara, waspadai mata Anda. Karena mata Anda bisa menjebak Anda. Mata Anda kadang-kadang bisa menipu Anda. Waspadai rasa dan mata, kalau tidak didasari oleh kebenaran firman yang nyata, Anda bisa terjebak. Berapa banyak orang yang gara-gara pengaruh mata Anda ketipu, ya kan? Siapa yang pernah ketipu? Saya pernah ketipu, saudara-saudara. Lihat ada orang yang mengirim, oh ya ada kamera yang bagus. Katanya itu kamera adalah sitaan dari bea cukai. Harganya murah, kalau saya lihat di umum itu harganya 30 juta, dijual hanya 2,5 juta. Memang saya tahu itu tidak masuk akal. Tapi karena mata, saya kirim uang. Udah 3,5 tahun tidak pernah datang itu kamera. Saya ketipu. Siapa yang pernah ketipu? Gara-gara mata dan rasa. Jujur aja, pendeta juga pernah ketipu, saudara. Siapa yang pernah mendapatkan SMS dan mengatakan, ya Alhamdulillah hari ini Anda mendapatkan hadiah mobil Toyota, cukup diambil dengan memberikan uang muka, kemudian saudara dituntun ke ATM. Seperti saudara digendam, kemudian saudara mengirimkan uang, setelah itu sampai kiamat tidak akan pernah datang gitu mobil. Waspadai mata Anda. Jangan sampai gara-gara demi gaya hidup, saudara mengorbankan nilai hidup. Wow, saudara, kalau saya lihat ada sinetron yang bikin saya marah sekali. Saudara pernah melihat sinetron baru dari Korea yang judulnya Penthouse? The Penthouse. Sekali-sekali nonton. Ada seorang wanita yang dia bahkan mengorbankan pernikahannya. Mengorbankan kejujurannya. Mengorbankan keyakinannya, hanya ingin hidup mewah. Ada orang-orang seperti itu, gara-gara pengen dilihat temannya supaya terkesan kaya, terkesan hebat, bisa terkenal. Anda mengorbankan nilai-nilai kehidupan saudara yang saudara warisi dari Tuhan, dari para nabi, dari Tuhan Yesus, dari orang tua, dari guru agama saudara. Bertobat. Amin. Kita semua, saudara. Maka saya pernah mendengarkan pengajaran yang sangat ekstrim. Kalau matamu itu mendatangkan dosa, cungkil. Karena hampir semua dari sini. Dari mata. Termasuk orang-orang yang mengorbankan ketulusan dan integritasnya. Saudara, saya mendengar sebuah khotbah. Kapan perselingkuhan itu terjadi? Kapan perselingkuhan itu dimulai? Bukan pada waktu berada di bawah selimut. Tanpa pakaian berdua dengan istri orang, bukan itu. Pada waktu Anda mulai melihat dan timbul pikiran, kapan saya bisa memiliki dia. Jadi mulai dari mata. Maka saudara-saudara, waspadai mata Anda. Katakan kepada teman yang ada di sampingmu, kalau engkau sendiri katakan kepada dirimu sendiri, waspadai matamu. Amin. Jangan sampai
mengorbankan nilai hidup. Nah, saudara-saudara, menurut penafsir, sebetulnya pertama, Lot dan keluarganya tidak tinggal di Sodom dan Gomora. Agak jauh. Kemudian dia pindah lagi. Kemudian dia 3 kali dia pindah, yang akhirnya dia tinggal di Sodom dan Gomora. Di kota di mana sebetulnya secara, mungkin kalau boleh digambarkan sekarang, kota yang mewah, glamor, tapi Lot tidak menyadari ada kebobrokan moral yang nantinya akan dituai oleh keluarga ini. Saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan. Ternyata memilih lokasi yang tepat untuk hidup itu penting. Salah pilih lokasi di mana saudara berdomisili, itu bisa membawa dampak panjang. Maka saudara-saudara, saya menyarankan kalau bisa, tinggallah di satu tempat di mana lingkungan dan tetangga saudara akan memberikan nilai plus, bukan merusak moral kita. Ini contoh aja, saudara-saudara. Ketika pemazmur mengatakan, jangan berjalan dengan orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dengan pencemooh. Jangan berteman atau WA-WA-an itu, WA-WA-an dengan orang tukang selingkuh. Kalau ada yang mulai macam-macam SMS saudara atau kirim-kirim foto yang ngajak yang enggak, diblok. Putuskan, jangan mau saudara. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, pilihan Anda mengenai dengan siapa Anda hidup, di mana akan Anda hidup, itu menentukan kualitas hidup saudara. Belajar dari anak yang terhilang. Belum waktunya dia pegang uang. Dia tidak tahu membuat keputusan mau diapakan uang itu. Dia pilih lokasi yang salah. Dia menghabiskan hidupnya untuk pesta pora. Dan di ujung kehidupannya dia menyesal. Dia berakhir di kandang babi. Kasihan, saudara. Amin. Jadi kalau saudara hari ini kok saudara bertetangga sebelah kanan perampok, belakang koruptor, depan pelakor, sebelah kiri orang yang suka barangkali nguntet, saudara tahu. Penipu dan sebagainya. Kemudian saudara tiap hari berfellowship dengan mereka. Pilih tempat yang baik, putuskan sekarang. Kalau saudara di kantor ketemunya, ngobrolnya, ngomongnya, ngerumpinya sama orang-orang yang suka berbuat jahat, tinggalkan mereka. Ini pilihan. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Saya kasihan paman Lot. Istrinya jadi tiang garam, nanti kita lihat. Ini saudara bahaya sekali. Saya kurang tahu mungkin tiang garam kalau disamakan sekarang itu jadi apa? Jadi patung yang kasihan, menyesal karena dia waktu melihat ke belakang lidahnya keluar, matanya melotot. Karena harta. Nanti kita akan baca dia. Ya kan? Jangan pernah mengorbankan nilai hidup demi gaya hidup. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Saya harus kasih awasan kepada Anda-Anda yang tergiur oleh glamornya gaya hidup seseorang untuk mendongkrak nilai hidup. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.